Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui Saat Teduh hari ini dengan tema Reformasi Kedua. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10 yang berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Sahabat-sahabat Kristus, berapa banyak orang-orang percaya yang menganggur di kerajaan Allah? Hasil survei nasional yang dilakukan Gallup di Amerika Serikat mendapati bahwa 10% anggota gereja yang aktif melayani secara pribadi, 50% tidak tertarik untuk melayani, dan 40% tertarik untuk melayani tetapi tidak pernah diminta atau tidak tahu bagaimana melayani. Sahabat-sahabat Kristus, kira-kira bagaimana hasilnya jika penelitian yang sama juga dilakukan di gereja atau persekutuan kita? Pesan Alkitab sangat jelas. Alkitab memerintahkan setiap orang untuk melayani. Itu berarti 100% orang percaya tanpa kecuali. Lalu apa perlengkapannya? Karunia yang sudah diberikan pada setiap orang percaya, seperti ayat 10. Tanggung jawabnya memakai dan mengelola karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan, baik itu karunia dalam perkataan maupun tindakan praktis, ayat 10-11. Tujuan akhirnya supaya Allah dimuliakan, seperti ayat 11. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan dimuliakan melalui komunitas orang percaya ketika anggota-anggotanya saling melayani satu sama lain dengan kasih. Namun, dalam praktiknya, bukankah di berbagai tempat kita mendapati hanya segelintir orang tertentu yang sibuk melayani dan kebanyakan jemaat sibuk mengkritik sebagai penonton? Sahabat-sahabat Kristus, Elton Trueblood berkata, jika reformasi yang pertama telah mengembalikan firman Allah kepada umat Allah, kita sekarang memerlukan reformasi kedua untuk mengembalikan pekerjaan Allah kepada umat Allah. Elton benar, pekerjaan Allah adalah pelayanan dari seluruh orang percaya, bukan hanya orang-orang tertentu. Mari memulai reformasi kedua ini dari diri sendiri, dari komunitas terdekat kita. Ingat, rancangan Allah adalah pekerjaan Allah dikerjakan
bagi kemuliaan Allah oleh seluruh umat Allah. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.